Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan materi analisis biaya volume laba. Sebelumnya saya Gregorio Guntur dan 3 rekan saya Lutfiana Silvi, Mehandayani dan Siti Akria. Dan analisis biaya volume laba adalah alat untuk memperkirakan bagaimana perubahan baik biaya variabel maupun tetap dalam mempengaruhi laba perusahaan. Analisis CFP biasanya mengarahkan pada permasalahan lainnya, termasuk jumlah unit yang harus terjual, pengaruh dan pengurangan biaya tetap, pengaruh dari peningkatan harga atas laba. Titik impas atau BEP adalah keadaan menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya total atau titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan analisa. Sebagai contoh, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak perubahan yang terjadi pada biaya, pendapatan, dan sebagainya. Dan masuk kepada contoh soal. Contoh soal dalam menyusun laba rugi margin kontribusi pada perusahaan Water Company yang berencana menjual 1.000 mesin pemotong rumput seharga $400 per unitnya di tahun depan. Biaya produk tersebut terdiri atas bahan baku langsung per mesin potong rumput itu $180, tenaga kerja langsung per mesin potong rumput $100, overhead pabrik variabel per mesin potong rumput $25, total overhead pabrik $15.000, beban penjualan adalah komisi $20 per mesin potong rumput. Total beban penjualan dan administrasi tetap adalah $30. Kita diminta untuk menghitung total variabel per unit dan beban tetap untuk penjualan tahun depan, dan terakhir menyusun laporan laba rugi margin kontribusi untuk tahun depan. Di sini sudah ada pembahasannya. Yang pertama, kita harus mencari variabel per unitnya, di mana kita harus menambahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, beban penjualan variabel. Dan di mana itu ditambah, kita udah dapatkan angkanya 180 ditambah $100, $25 ditambah $20, didapatkan $325. Untuk beban tetapnya, total beban tetapnya itu ada overhead pabrik tetap, beban penjualan dan administrasi tetap. Jika ditambahkan itu menjadi $15.000 ditambah $30.000, didapatkan $45.000. Untuk laporan laba rugi margin kontribusinya itu kita harus mencari penjualannya. Penjualannya itu $400 dikalikan 1.000 mesin, didapatkan $400.000. Total beban variabel $325 dikalikan $1.000, didapatkan $325. Dan kita harus menguranginya untuk menemukan total margin kontribusi, dan didapatkan $75.000. Dan $75 ini harus dikurangkan dengan total beban tetap. Dan hasilnya kita dapat menemukan laba operasi sebesar $30.000. Dan masuk ke dalam titik impas dalam unit. Di sini kita harus mengambil persamaannya, laba operasi sama dengan penjualan dikurangin total beban variabel, total beban tetap. Dan kita juga bisa berikan secara spesifik terkait persamaan titik impas dalam unit. Jadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya per variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual dikurangi total biaya tetap. Dan masuk kepada contoh soal untuk menghitung titik impas dalam unit, di mana mesin pemotong rumput pada Water Company dijual dengan harga $400 per unitnya. Dan biaya variabel per mesinnya $325. Total biaya tetapnya adalah $45.000. Dan kita diminta pertama itu menentukan jumlah mesin pemotong yang dimana Water Company harus mencapai titik impas, dan kedua kita harus menyusun laporan laba ruginya berdasarkan titik impas. Jadi pembahasannya yang pertama, jumlah mesin yang mencapai titik impas itu kita harus cari dulu. Total biaya dengan menghitung total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit, didapatkan $45.000 dibagi
400 dikurangi $325 dan didapatkan 600 unit untuk mencapai mesin yang harus sesuai dengan untuk mencapai titik impasnya. Dan kedua, kita harus menyusun laporan laba ruginya. Dan di sini laporan laba ruginya penjualan $400 per unit dikalikan 600 mesin dan didapatkan $240. Dan ini harus dikurangkan dengan total beban variabel yang dimana $325 dikalikan $600 dan didapatkan $195. Dan ini harus dikurangi dengan yang penjualan yang sudah kita akumulasikan. Jadi didapatkan total untuk margin kontribusinya sebesar $45. Ini berasal dari pengurangan penjualan dikurangi total beban variabel. Dan untuk selanjutnya, untuk menemukan laba operasinya sebesar 0 itu, kita harus mengurasinya dengan total beban tetap sebesar $45.000. Jadi kita sudah ketemu penjualan 600 unit itu akan menghasilkan laba sebesar 0% untuk mencapai titik impas dalam perusahaan White Company. Selanjutnya, titik impas dalam penjualan. Dalam menggunakan analisis CFP, biasanya para manajer itu lebih senang menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan, bukan unit yang terjual. Dan di sini ada dua rasio biaya variabel dan juga rasio margin kontribusi. Dan teman-teman juga sudah bisa baca di situ. Dan kita lanjut saja ke contoh soal. Contoh soal yang selanjutnya itu kita harus menghitung biaya variabel dan rasio margin kontribusi, yang dimana masih pada perusahaan yang sama, White Company untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput pada harga $400 per unit untuk tahun depan, biaya variabel per unitnya sebesar $325, biaya tetap sebesar $45.000. Dan kita diminta untuk menghitung biaya variabel, margin, dan juga membuat laporan laba rugi margin kontribusinya. Dan masuk ke pembahasan. Yang pertama, rasio biaya variabel dikurangi kita harus mencari rasio biaya variabelnya terlebih dahulu dengan dengan sudah ada keterangan seperti biaya variabel per unitnya dibagi dengan harga jual. Jadi $325 itu untuk biaya variabel dibagi dengan harga jual $400 itu, dan ditemukan angka sebesar 0,8125 atau 81,25%. Yang kedua, margin kontribusi per unit. Harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Jadi $400 dikurangi $325, ditemukan $75. Nah, ini baru margin kontribusi per unitnya. Kita harus mencari rasionya dengan $75 ini dibagi dengan harga jual dari per unit itu. Jadi ditemukan rasionya sebesar 0,1875 atau 18,75%. Lanjut ke materi yang menghitung titik impas dalam nilai penjualan dalam dolar. Ini salah satunya untuk menghitung titik impas dalam pendapatan penjualan adalah dengan menggunakan titik dalam unit. Persamaannya sini teman-teman juga bisa lihat, ini dari perusahaan yang sama. Jadi laba operasi untuk itu kita harus membuat dalam $0 dulu untuk menemukan titik impas dalam penjualannya. Dan di sini titik impas dalam penjualannya ditemukan $240 itu. Dan kita lanjut ke contoh soal lagi. Contoh soal dalam menghitung nilai penjualan dalam dolar. Masih perusahaan yang sama, dan juga di sini kita juga diminta untuk menghitung rasio margin kontribusi pendapatan penjualan yang harus diperoleh untuk mencapai titik impas menggunakan titik impas dalam persamaan penjualan. Dan terakhir, kita harus membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan titik impas dalam penjualan dalam dolar. Yang pertama, kita harus masih sama yang untuk mencari rasio margin kontribusinya dulu, itu masih sama, dan juga hasilnya pun masih sama 18,75%. Dan yang kedua, kita harus menghitung titik impas dalam penjualan. Nah, itu bagaimana? Total biaya tetap itu dibagi dengan rasio margin kontribusi. Dan
dan hasilnya sudah ada sebesar $240.000. Dan selanjutnya kita harus membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan nilai penjualan $240.000 tadi, yaitu $240.000 dikurangi dengan total beban variabel. Nah, total beban variabel ini yang dimana 0,8125 itu dikalikan $240.000, yang jika dikalikan di hasilnya sama dengan $195.000. Nah, itu untuk beban variabelnya. Kemudian kita harus mengurangi dengan penjualannya dan ditemukan total margin kontribusi sebesar $45.000. Dan tidak sampai sini saja, kita harus menemukan laba operasi itu harus sebesar 0. Nah, itu kita harus menguranginya dengan total beban tetap. Jadi total margin kontribusi 45.000 ini dikurangi dengan total beban tetap dan ditemukanlah laba operasi sebesar 0. Jadi jelas sekali bahwa penjualan senilai $240.000 ini benar-benar menghasilkan laba sebesar $0 pada perusahaan Whiter Company untuk jika perusahaan ini menjual dalam dolar, $240.000. Ini saya mendapat bagian untuk membahas tentang unit dan penjualan dalam dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Sebagian besar perusahaan itu ingin memperoleh laba yang lebih besar dari $0. Nah, di dalam analisis CVP menyajikan bagaimana caranya untuk menentukan berapa banyak unit yang harus terjual atau berapa besar penjualan yang harus diperoleh untuk mendapat target laba tertentu. Setelah ini, mari kita amati bagaimana sih cara untuk mengetahui jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba operasi. Yuk kita simak. Yang pertama, ada unit yang harus terjual untuk meraih target laba. Kemudian, manakah persamaan yang digunakan dalam analisis titik impas agar kita dapat menemukan jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba? Awalnya persamaannya adalah laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya tetap. Namun, untuk memperoleh laba operasi yang positif, dapatkan persamaan jumlah unit sama dengan target laba ditambah total biaya tetap, kemudian dibagi dengan harga jual yang dikurangi biaya variabel per unit. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di dalam soal berikut ini. Di sini kita diminta untuk menghitung jumlah unit yang harus dijual oleh Whiter untuk memperoleh laba operasinya yang ditetapkan yaitu $37.500. Di sini sudah diketahui bahwa Whiter menjual mesin pemotong rumput dengan harga $400 per unitnya. Dengan biaya variabel yang dikeluarkan per unitnya yaitu $325 dan memiliki total beban tetap sebesar $45.000. Dari rumus di atas akan didapatkan hasil 1.100 unit. Untuk mengetahui apakah jika memang terjual 1.100 unit akan menghasilkan target laba sebesar $37.500, maka bisa dihitung dengan melalui laporan laba rugi margin kontribusi. Ternyata setelah dihitung melalui laporan laba rugi margin kontribusi sudah terbukti bahwa apabila terjual 1.100 unit mesin pemotong rumput, maka akan memperoleh target laba operasi sebesar $37.500. Secara umum, dengan asumsi bahwa biaya tetapnya tidak berubah, pengaruh pada laba perusahaan yang dihasilkan dari perubahan dalam jumlah unit yang terjual dapat dinilai dengan mengalihkan margin kontribusi per unit dengan perubahan dalam unit terjual. Sebagai contoh soal berikut ini. Jika mesin pemotong rumput yang berhasil dijual ternyata sebanyak 1.400 unit, bukan 1.100 unit, berapakah tambahan laba operasi yang akan diperoleh?
Perubahan dalam unit yang terjual akan mengalami kenaikan 300 mesin pemotong rumput dan margin kontribusi sebesar $75. Oleh karena itu, laba operasi meningkat $22.500 yang didapatkan dari $75 dikali 300. Sehingga dari target laba operasi awal sebesar $37.500 ditambah dengan peningkatan laba operasi sebesar $22.500 akan didapatkan total laba sebesar $60.000. Pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Berapakah jumlah pendapatan penjualan yang harus diperoleh Witter untuk menghasilkan laba operasi sebesar $37.500? Soal tersebut sama dengan soal sebelumnya ya. Kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita menghitung rasio margin kontribusinya. Didapatkan hasil 0,1875. Yang kedua, kita lanjut dengan menghitung penjualan dalam dolar untuk memperoleh target laba, di mana rumusnya adalah target laba ditambah total biaya tetap, kemudian dibagi dengan rasio margin kontribusi, sehingga didapatkan hasil $440.000. Dengan membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan pendapatan penjualan sebesar $440.000. Setelah dihitung, memang benar dari pendapatan penjualan sebesar $440.000 akan menghasilkan laba operasi sebesar $37.500. Secara umum, dengan asumsi bahwa biaya tetapnya tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan dalam pendapatan penjualan terhadap laba, di mana rumus dari perubahan laba yaitu rasio margin kontribusi dikalikan dengan perubahan penjualan. Contoh soal, jika pendapatan penjualannya sebesar $400.000, bukannya $440.000, bagaimanakah pengaruhnya terhadap laba yang diperkirakan? Jadinya penurunan $40.000 dari pendapatan penjualan. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan sebesar $7.500, di mana $7.500 didapatkan dari 0,1875 dikali $40.000. Bahas tentang grafik hubungan biaya, volume, dan laba. Nah, di sini terdapat dua grafik yang paling mendasar. Yang pertama adalah grafik laba volume. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi yang sebelumnya sudah kita bahas. Sebagai contoh, Tyson Company memproduksi satu jenis produk dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Total biaya tetapnya $100, biaya variabel per unit 5, dan harga jual per unitnya 10. Sehingga didapat laba operasi sebesar $5 dikali unit min $100. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam grafik berikut. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan di mana pada saat jumlah unit yang terjual sebesar 0, Tyson mengalami rugi operasi sebesar $100. Saat tidak ada penjualan, perusahaan akan menderita kerugian sebesar biaya tetapnya. Sedangkan untuk titik yang mewakili laba pada grafik tersebut terletak pada titik impas, yaitu di titik $20,0. Yang kedua ada grafik biaya, volume, laba. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara biaya, volume, dan laba operasi dengan menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biaya pada grafik. Rumus dari pendapatan adalah harga jual per unit dikali jumlah unit, sedangkan rumus total biaya adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, kemudian hasilnya ditambah dengan biaya tetap. Contohnya, dengan contoh Tyson, didapatkan persamaan pendapatan dan biaya, di mana pendapatannya sebesar
$10 dikali jumlah unit, sedangkan total biayanya didapat $5 dikali jumlah unit, ditambah dengan $100. Kemudian dapat digambarkan grafik. Nah, dari grafik tersebut didapatkan penjualan 40 unit menghasilkan laba sebesar $100. Jika dibandingkan antara grafik CVP dengan grafik volume laba dari penjualan 40 unit, sama-sama memperlihatkan laba sebesar $100. Perkenalkan, nama saya Siti Airia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ilustrasi hubungan di antara variabel-variabel dalam CVP. Perlu memahami hubungan di antara variabel-variabel dalam CVP yang terdiri dari atas harga jual, biaya variabel per unit, dan total biaya tetap. Untuk itu, mari kita perhatikan lots company yang memproduksi dan menjual satu jenis produk dengan biaya-biaya sebagai berikut, di mana harga jual per unitnya sebesar $10.000, biaya per unitnya 5, biaya tetapnya $10.000. Untuk mencari margin kontribusinya, dengan rumus harga jual per unit dikurangi biaya per unit. Untuk mencari titik impas dalam unitnya, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya per unit. Selanjutnya yaitu analisis produk lebih dari satu. Analisis biaya volume cukup mudah untuk dilakukan jika hanya terdapat satu jenis produk. Namun sebagian besar perusahaan memproduksi dan menjual beberapa jenis produk atau jasa. Meskipun CVP menjadi semakin rumit dengan adanya produk yang berjumlah lebih dari satu, tetapi prakteknya sebenarnya cukup mudah. Sebagai contohnya, Whittier telah memutuskan untuk menawarkan dua mesin model pemotong rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual yang dijual pada harga $400 dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai yang dijual pada harga $800. Departemen pemasaran yakni bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai dapat dijual di tahun depan. Menurut controller telah menyiapkan proyeksi laporan Barigui sebagai berikut berdasarkan peramalan penjualan. Untuk mesin pemotong rumput manual, penjualannya sebesar $480.000 dikurangi total biaya variabelnya $390.000, jadi margin kontribusinya sebesar $90.000. Lalu dikurangi lagi dengan biaya tetap langsung sebesar $30.000, jadi margin produknya sebesar $60.000. Untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai, penjualannya sebesar $640.000, lalu dikurangi total biaya variabelnya $480. Untuk margin kontribusinya sebesar $160 dan dikurangi lagi biaya tetap langsungnya sebesar $40.000, sehingga margin produknya sebesar $120.000. Untuk total keseluruhannya, biaya tetap bersamanya sebesar $26.250. Jadi, laba operasi didapatkan dari margin produk dikurangi biaya tetap bersama. Jadi, laba operasinya sebesar $180.000 dikurangi $26.250. Jadi, hasilnya adalah $153.750. Perhatikan juga bahwa controller telah memisahkan beban tetap langsung dari beban tetap umum, di mana beban tetap langsung adalah biaya yang tetap dapat ditelusuri ke setiap segmen dan tidak akan terjadi jika segmen tersebut tidak ada. Sedangkan biaya tetap bersama adalah biaya-biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke segmen dan akan tetap terjadi bahkan jika salah satu segmen hilang. Selanjutnya yaitu titik impas dalam unit. Untuk dua jenis produk akan terdapat dua harga dan dua biaya variabel per unit yang dihitung sebagai berikut. Untuk persamaan total biaya variabel per unitnya, rumusnya total biaya variabel dibagi jumlah unit terjual. Untuk rumus margin kontribusi per unitnya, harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan analisis secara terpisah untuk masing-masing lini produk. Dimungkinkan untuk memperoleh titik impas masing-masing jika laba ditetapkan sebagai margin produk. Untuk mengetahui titik impas mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai dapat dilihat sebagai berikut. Untuk titik impas per unit mesin pemotong rumput manual, di mana rumusnya biaya tetap dibagi harga kurangi biaya variabel. Jadi 30.000 US dollar dibagi 75 US dollar sama dengan 400 unit. Untuk titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai dengan rumus biaya tetap dibagi harga kurangi biaya variabel per unit, di mana 40.000 US dollar dibagi 2.000 US dollar sama dengan 200 unit. Oleh karena itu, mesin pemotong rumput manual dan 200 mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai harus terjual untuk memperoleh margin produk titik impas. Berikut adalah latihan untuk menghitung titik impas dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu, di mana informasinya. Ingat kembali bahwa Witter menjual dua jenis produk, yaitu mesin pemotong rambut manual pada harga jual sebesar 400 US dollar per unit dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai pada harga 800 per unit. Biaya variabel per unitnya sebesar 325 US dollar untuk setiap mesin pemotong rambut manual dan 600 US dollar untuk setiap mesin pemotong rambut yang dioperasikan yang dikendarai. Witter mengharapkan bauran penjualan sebesar 3 unit mesin pemotong rambut manual dan 2 unit mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai. Lalu diminta untuk membuat sebuah paket yang terdiri atas mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai berdasarkan bauran penjualan, dan disuruh menghitung margin kontribusi dari paket tersebut. Yang kedua, disuruh menghitung titik impas untuk mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai. Yang ketiga itu disuruh untuk menjawab dengan memeriksa jawaban dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu setiap paket terdiri atas 3 jenis pemotong rumput manual dan 2 jenis mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai. Untuk produknya sudah ditentukan, yaitu mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput yang dikendarai dengan dikendarai. Biaya variabel per unitnya sudah ada, margin kontribusinya juga sudah ada, bauran penjualan sudah ada, margin kontribusinya per unit sudah ada. Lalu yang kedua yaitu mencari titik impas paket, di mana rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket. Jadi 96.250 US dollar dibagi 625 US dollar. Jadi ketemu 154 paket. Untuk mengetahui titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput manual, di mana 154 dikali 3, tiganya itu yaitu bauran penjualan, sehingga jumlahnya 462. Untuk titik impas per unit untuk mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendalikan sebesar 154 dikali 2 sama dengan 308. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi untuk solusi titik impas, di mana mesin pemotong rumput manual penjualannya sebesar 184.800 US dollar dikurangi total biaya variabel, ketemulah margin kontribusi. Setelah itu juga akan ketemu laba operasi. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Titik impas dalam penjualan dalam dolar. Untuk mengilustrasikan titik impas penjualan dalam dolar akan digunakan contoh yang sama. Informasi yang dibutuhkan hanya perkiraan laporan laba rugi. Contohnya saja masih sama, yaitu Witter Company, di mana penjualannya sebesar 1.120 US dollar dikurangi total biaya variabelnya 870.000
Jadinya ketemu margin kontribusi 250 US dollar. Dikurangi lagi total biaya tetap sebesar 96.250. Ketemulah laba operasi sebesar 153.750 US dollar. Titik impas penjualan dalam dolar secara implisit menggunakan bauran penjualan yang diasumsikan. Tetapi menghindari persyaratan untuk membuat margin kontribusi berpaket, tidak perlu informasi mengenai data setiap produk. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk menghitung titik impas penjualan dalam dolar untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk. Informasinya, ingat bahwa Whitney Company menjual 2 produk yang diperkirakan akan menghasilkan total pendapatan untuk tahun depan sebesar 1.120.000 US dollar dan total biaya variabelnya sebesar 870 US dollar. Total biaya tetap yang diperkirakan sebesar 96.250 US dollar. Lalu diminta untuk menghitung titik impas penjualan dalam dolar untuk Whitney dan periksa jawaban dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Langsung saja kita jawab. Yang pertama yaitu mencari rasio margin kontribusi, di mana 250.000 US dollar dibagi 1.120.000 US dollar. Hasilnya sama dengan 0,2232. Untuk mencari titik impas dalam penjualan dengan rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 96.250 US dollar dibagi 0,2232. Lalu hasilnya ketemu 431.228 US dollar. Untuk membuktikan jawaban yang kedua, membuat laporan laba rugi, di mana penjualannya sebesar 431.228 US dollar dan total biaya variabelnya dari 0,7768 kali 431.228 US dollar ketemulah 334.978. Lalu dikurangi ketemu margin kontribusinya sebesar 96.250 US dollar dan dikurangi lagi total biaya tetapnya sebesar 96.250. Jadi laba operasinya sebesar 0. Perkenalkan, nama saya Mei Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya volume laba dan risiko serta ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun juga harus dihadapi. Secara formal, risiko berbeda dari ketidakpastian. Risiko adalah distribusi probabilitas dari variabel-variabel yang diketahui, sedangkan ketidakpastian tidak diketahui distribusi probabilitasnya. Ada 3 jenis metode yang digunakan para manajer untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, manajer harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga biaya, dan kualitas. 2. Para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas ke apa yang disebut break-even band atau sifat data yang tidak pasti. Yang ketiga, para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what if. Selanjutnya, ada 2 konsep yang berguna bagi manajemen dan biasanya dianggap sebagai ukuran-ukuran risiko, yaitu margin of safety dan operating leverage. Yang pertama yaitu margin of safety, yaitu jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Rumusnya penjualan dikurangi penjualan titik impas. Margin of safety juga dapat dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Rumusnya yaitu pendapatan dikurangi pendapatan titik impas. Pendapatan penjualan margin of safety juga dapat dinyatakan sebagai persentase dari total penjualan dalam dolar yang biasa disebut sebagai rasio margin of safety. Rumusnya yaitu margin of safety dibagi pendapatan. Contoh margin of safety, Whittier berencana untuk menjual 1000 unit mesin pemotong rumput dengan harga jual sebesar $400 per unitnya tahun depan. Whittier memiliki biaya variabel per unit sebesar $325 dan total biaya tetap sebesar $45.000. Jumlah unit titik impas yang telah dihitung sebelumnya adalah 600 unit.
Diminta untuk menghitung margin of safety untuk witir dalam jumlah unit dan dalam nilai penjualan. Yang pertama, penyelesaiannya yaitu margin of safety sama dengan penjualan dikurangi penjualan titik impas, sama dengan 1000 dikurangi 600 unit, hasilnya yaitu 400 unit. Yang kedua, margin of safety dalam nilai penjualan yaitu $400 dikalikan 1000 unit dikurangi $400 dikalikan 600 unit, hasilnya yaitu $160.000. Kemudian ada ilustrasi margin of safety. Menunjukkan bahwa margin of safety dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Selalu ada kejadian yang tidak diketahui saat rencana dibuat yang dapat menurunkan penjualan di bawah tingkatan awal yang diharapkan. Dalam kejadian di mana penjualan turun, risiko mengalami kerugian berkurang jika margin of safety yang diharapkan besar dibandingkan dengan jika margin of safety kecil. Selanjutnya, operating leverage dan degree of operating leverage. Operating leverage adalah penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Untuk degree of operating leverage atau DOL dapat diukur untuk tingkat penjualan yang ada dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba operasi. Rumusnya yaitu degree of operating leverage sama dengan total margin kontribusi dibagi laba operasi. Jika biaya tetap digunakan untuk menurunkan biaya variabel sehingga margin kontribusi meningkat dan laba operasi menurun, maka degree of operating leverage meningkat dan menandakan bahwa terjadi peningkatan dalam risiko. Contoh soal degree of operating leverage. Witir berencana untuk menjual 1000 unit mesin pemotong rumput pada harga jual sebesar $400 per unitnya di tahun depan. Witir memiliki biaya variabel per unit sebesar $325 dan total biaya tetap sebesar $45.000. Laba operasi pada tingkat penjualan tersebut adalah $30.000. Diminta untuk menghitung degree of operating leverage untuk Witir. Penyelesaiannya yaitu menghitung terlebih dahulu total margin kontribusi kemudian dibagi laba operasi, yaitu $400 dikurangi $325 dikalikan 1000 unit kemudian dibagi $30.000. Hasilnya yaitu 2,5. Lanjutannya, degree of operating leverage juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan dalam laba operasi secara langsung yang disebabkan oleh perubahan persentase dalam penjualan. Langsung ke contoh, yaitu Witir berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput dan memperoleh laba operasi sebesar $30.000 di tahun depan. Degree of operating leverage adalah 2,5 dan perusahaan berencana untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% di tahun depan. Diminta untuk menghitung perubahan persentase dalam laba operasi di tahun depan dengan menggunakan degree of leverage. Yang kedua, menghitung laba operasi dengan meningkatkan perubahan persentase dalam laba operasi yang telah dihitung dalam pertanyaan 1. Penyelesaiannya yaitu yang pertama perubahan persentase dalam laba operasi yaitu degree of leverage dikalikan perubahan persentase dalam penjualan. Jadi 2,5% dikalikan 20% sama dengan 50%. Yang kedua, menghitung laba operasi yang diharapkan yaitu $30.000 ditambah 0,5 dikalikan $30.000 dengan jumlah atau hasil sebesar $45.000. Pada degree of operating leverage terdapat dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem otomatisasi. Pada tabel ini menunjukkan perbedaan antara sistem manual dan sistem otomatisasi. Pada tabel yang menunjukkan persamaan yaitu hanya pada harga. Kemudian untuk komponen lain seperti biaya variabel ketika sistem manual menunjukkan relatif lebih tinggi, maka sistem otomatisasi relatif lebih rendah. Dan sebaliknya, ketika pada sistem manual menunjukkan relatif lebih rendah, maka sistem otomatisasi relatif lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas adalah teknik
what if yang memeriksa pengaruh dari perubahan dalam asumsi-asumsi mendasar pada jawaban. Analisis sensitivitas memungkinkan manajer untuk mengubah biaya harga jual dan bauran penjualan untuk memperlihatkan beberapa titik impas yang mungkin. Berikut presentasi dari kelompok kami mengenai analisis biaya volume laba. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penjelasan ketika presentasi dilakukan.